hari ini kita akan membahas UTBK Soshum, khususnya untuk materi geografi. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah join di grup Zoom ini, dan kepada Magenta Media yang sudah memberikan fasilitas kita Zoom untuk belajar ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi materi kita yang kita bahas hari ini, bedah konsep inti materi UTBK SBMPTN 2022 dengan materi Soshum ya. Nah, UTBK Soshum geografi. Nah, ini yang nanti akan diperkirakan atau diprediksi keluar itu mengenai hakikat ilmu geografi. Nah, hakikat ilmu geografi ini yang akan kita bahas nanti adalah mengenai konsep geografi, pendekatan geografi, sama prinsip geografi. Nah, nanti suara saya apakah sudah terdengar sebelumnya, teman-teman? Oke, nanti ya, kalau aman, Bu. Oke, nanti kalau misalkan tidak terdengar atau kurang jelas, silahkan chat aja ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian materi yang kedua, bab yang kedua itu mengenai litosfer. Nah, litosfer itu nanti yang kita bahas adalah ada tenaga bentuk muka bumi, yaitu ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen, kemudian batuan, jenis tanah. Nah, itu nanti kita bahas bareng-bareng ya soalnya. Terus yang ketiga ada atmosfer. Nah, yang kita bahas pada bab atmosfer ini mengenai cuaca dan iklim. Nah, yang keempat biosfer. Nah, kalau kita belajar biosfer nih, geografi mendekat-dekat ke biologi gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah persebarannya, persebaran flora dan fauna. Nah, kemudian yang agak sedikit membuat ini ya, apa gregetan gitu biasanya ini SIG, Sistem Informasi Geografi, di mana nanti biasanya yang dibahas adalah mengenai data geografi, data sistem informasi geografi didapat dari mana saja, terus kemudian apa saja sih manfaat SIG ini. Nah, tergreget kedua setelah SIG, nah ini adalah penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini nanti yang sering keluar adalah di spektrum semua warna tampak. Jadi identifikasi. Jadi nanti dikasih gambar peta biasanya. Nah, disuruh menganalisis atau memberikan kesimpulan. Terus selanjutnya adalah hidrosfer. Nah, yang kita bahas hidrosfer berarti mengenai perairan. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah negara maju dan negara berkembang. Gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya ya. Walaupun yang join masih sedikit, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa melanjutkan. Oke, nah yang kita bahas yang pertama adalah mengenai prinsip geografi. Nah ini materi kelas 10 ya, kalau adik-adik masih ingat. Ini banyak sekali yang harus diterapkan, karena biasanya kalau prinsip geografi, pendekatan geografi, terus kemudian itu semuanya. Nah, kalau nggak sering-sering berlatih soal, sepertinya agak ini ya, agak wah ini apa nih jawabannya, seperti itu. Tapi tenang saja, nanti di soal pasti akan disuruh memilih nih, ini prinsip kah atau pendekatan kah? Gitu. Oke, langsung saja kita ke soalnya.
pernyataan yang termasuk prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi adalah opsi A, flora fauna tersebar tidak merata. B, terdapat berbagai jenis barang tambang di Indonesia. C, terdapat banyak gunung api. D, bencana banjir disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Atau yang E, kerusakan akibat letusan gunung diperkirakan mencapai ratusan juta. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya ya? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, langsung saja. Prinsip geografi yang kita ketahui atau yang sudah kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, prinsip deskripsi. Nah, kalau di bahasa Indonesia, deskripsi itu kan artinya menjelaskan ya. Sama. Di geografi, kalau kita bahas prinsip geografi, deskripsi itu artinya penjelasan atau menjelaskan. Nah, menjelaskan tentang apa? Biasanya kalau di geografi penjelasannya bisa menggunakan peta atau bisa menggunakan grafik yang ada kaitannya dengan geografi. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Nah, interrelasi itu kata lain atau pengertiannya adalah keterkaitan. Nah, ciri prinsip interrelasi itu adalah adanya kalimat yang mengidentifikasikan adanya sebab akibat sehingga menyebabkan. Nah, itu kan sebab akibat. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi itu mempunyai arti persebaran. Dan yang keempat adalah korologi. Korologi itu gabungan dari 3 prinsip ini. Gabungan dari deskripsi, gabungan dari interrelasi, dan gabungan dari distribusi. Jadi misalkan di soal nanti kok ada dijelaskan, ada sebab akibat, ada persebarannya, berarti itu jawabannya korologi. Nah, tetapi di soal yang ditanyakan adalah prinsip interrelasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang A, flora fauna tersebar tidak merata. Nah, flora fauna di sini ada kata tersebar, berarti masuknya ke dalam distribusi. Yang B, terdapat berbagai jenis tambang. Nah, ini juga gitu, berbagai jenis tambang di Indonesia. Berarti ini juga masuk ke dalam distribusi. Kemudian yang C, terdapat banyak gunung api. Nah, ini juga gitu ya. Ini juga masuk ke dalam distribusi. Oke, terus bencana yang Do, bencana banjir disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Nah, bisa jadi yang D ya. Tapi kita lihat yang E, kerusakan akibat letusan gunung diperkirakan mencapai ratusan juta. Nah, sama-sama nih ada sebab akibatnya. Tetapi yang ada kaitan sebab akibatnya itu adalah nih ya. Nah, disebabkan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya mengenai pendekatan. Kalau tadi adalah prinsip geografi, sekarang yang kita bahas adalah pendekatan geografi. Keruhnya air sungai akibat erosi dipercaya sebagai akibat dari rusaknya kawasan dikarenakan adanya penggunaan lahan yang kurang tepat. Fenomena tersebut soal ya. Opsi A, keruangan. Opsi B, spasial. Terus opsi C, kewilayahan. Yang D, interrelasi. Dan yang E adalah ekologi. Oke, kita bahas ya. Pendekatan geografi itu ada 3. Yang pertama adalah keruangan atau kata lainnya adalah spasial.
Keruangan atau spasial merupakan fenomena alam yang terjadi pada satu tempat. Jadi fenomena alam yang terjadi pada satu tempat tanpa ada kaitan dengan wilayah lain. Misalkan yang dibahas mengenai bencana gempa. Nah, bencana gempa di Palu misalkan, nah itu keruangan atau spasial. Yang kedua, kewilayahan atau region. Kewilayahan atau region mempunyai arti keterkaitan antar wilayah. Nah, jadi antar wilayah satu dengan wilayah lain itu saling terkait. Misal pembangunan wilayah Jakarta harus memperhatikan wilayah sekitarnya. Nah, wilayah sekitarnya kan berarti terdiri dari beberapa wilayah. Yang ketiga, kelingkungan atau kata lainnya adalah ekologi, berarti keterkaitan antara manusia dan wilayah. Di sini bisa jadi adalah manusia yang menyebabkan kerusakan atau manusia yang menyebabkan perubahan keadaan wilayah, gitu ya. Nah, di sini kan ada kata adanya penggunaan lahan yang kurang tepat. Nah, kata kuncinya di situ ya. Erosi yang disebabkan karena penggunaan lahan yang kurang tepat. Nah, yang menggunakan lahan pastikan manusia ya. Jadi di sini adalah manusia yang menyebabkan perubahan tersebut. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E, ekologi. Nah, kalau misalkan masih bingung nih, Dek, yang mana nih jawabannya nih? A dan B itu kan artinya sama ya. Ruangan dan spasial itu kan sama, jadi ditepis aja, gitu ya. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Nah, yang kita bahas sekarang adalah litosfer. Nah, tadi kan litosfer ada tenaga endogen, tenaga eksogen, terus batuan sama tanah ya. Nah, yang kita bahas adalah gerak lempengnya, berarti berkaitan dengan tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Nah, fenomena, pertanyaannya fenomena yang terjadi pada batas lempeng konvergen yang benar adalah yang kita tahu lempeng konvergen itu gerak lempeng itu ada 3 ya, gerak lempeng. Yang pertama adalah konvergen, berarti dia geraknya mendekat. Yang kedua adalah divergen, yang berarti menjauh. Yang ketiga adalah transform atau berpapasan. Nah, saya punya video yang menjelaskan mengenai gerak lempeng konvergen ya. Sebentar, menunggunya agak lumayan lama. Oke, sambil ini keluar videonya. Nah, ini. Jadi kalau kita bahas konvergen itu gerak lempengnya saling mendekat. Nah, oke. Kita lihat ini lempengnya dia kan saling mendekat ya, Dek ya. Nah, ini kalau dia saling mendekat, subduksi kata lainnya sampai ke sampai ke barisfer. Nah, apa yang terjadi? Oke. Oke. Nah, kalau lempeng saling mendekat, kemudian sampai menunjang ke lapisan barisfer, apa yang terjadi? Nah, akan terbentuk yang namanya gunung api ya. Ini terbentuk gunung api. Gitu ya. Oke. Nah, akan terbentuk yang namanya gunung api. Jadi kalau konvergen nanti akan terbentuk gunung api. Nah, kalau divergen atau gerak lempeng yang menjauh nanti akan terbentuk apa nih? Nah, kalau lempeng yang saling menjauh, kita lihat. Ini kan gerak lempengnya menjauh ya.
Nih, menjauh. Nah, kalau menjauh seperti itu akan terjadi pemekaran dasar samudra atau sea floor spreading namanya. Oke. Divergen, gerak lempeng. Nah, oke ya. Jadi lautnya akan melebar. Kemudian yang ketiga adalah transform atau gerak lempeng yang berpapasan. Jadi lempengnya berpapasan saja, tidak saling mendekat ataupun tidak saling menjauh. Nah, ini transform, gerak lempeng yang saling berpapasan. Oke, nah ini adanya contohnya Pacific Plate atau lempeng Pasifik yang dia bergerak. Nah, itu yang bergerak tadi bergeser ya, daerah Los Angeles bergeser karena adanya gerak transform membentuk yang namanya sesar atau patahan San Andreas. Nih kuning-kuning tuh, nah itu adalah patahan San Andreas di mana terbentuk karena lempeng Amerika Utara bergeser dengan Pasifik. Gitu ya. Nah, patahan San Andreas. Itu terlihat sangat jelas ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau gerak konvergen yang saling mendekat itu terbentuk gunung api. Kalau divergen tadi saling menjauh, dilihat dari gambarnya, kan lempengnya menjauh sehingga samudranya menjadi lebih luas ya, atau pemekaran dasar samudra. Atau kata lainnya sea floor spreading, pemekaran dasar samudra atau sea floor spreading itu sama. Yang ketiga adalah transform. Transform itu gerak lempeng yang saling berpapasan sehingga membentuk patahan San Andreas. Nah, kalau di Indonesia ada patahan Semangko namanya. Oke, jadi jawaban yang tepat dari materi atau soal litosfer ini adalah B, terbentuk gunung api. Karena yang A, pemekaran dasar samudra, dan E, sea floor spreading, ini sama. Sama-sama terbentuk karena gerak lempeng yang saling menjauh. Nah, ini terbentuknya pematang tengah samudra. Nah, ini juga karena divergen, pematang tengah samudra. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini masih berkaitan sama gerak lempeng tadi. Terbentuknya anak Gunung Krakatau. Gunung Krakatau merupakan gunung api aktif yang ada, salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia. Ingat ya tadi, kalau gunung api itu kan gerak lempengnya saling mendekat. Saling mendekat itu kan tadi subduksi ya, subduksi. Nah, berarti jawabannya kalau enggak A, ya B nih. Nah, karena enggak mungkin divergen atau transform. Nah, adik-adik, kita lihat petanya dulu ya. Di sini ada peta lempeng. Saya ambil yang ada di Indonesia. Ini Indonesia kan? Di sini ada Indonesia ya. Ini Indonesia. Nah, Indonesia itu di sini ada gambar segitiga-segitiga ini berarti maksudnya ini pertemuan lempeng. Ini. Oke. Nah, Indonesia dilewati oleh 3 lempeng besar yaitu Indo-Australia atau kata lainnya Indian Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi, sekali lagi, Indonesia itu dilewati oleh lempeng Indo-Australia di sini ya. Nih. Terus kemudian lempeng Eurasia, ini lempeng Eurasia di sini. Ini lempeng Eurasia. Kemudian yang ketiga adalah lempeng Pasifik ini, lempeng Pasifik. Nah, di antara lempeng Pasifik ini ada lempeng Filipina. Nanti kita bahas satu-satu ya. Pertanyaannya adalah terbentuknya anak Gunung Krakatau. Nah, anak Gunung Krakatau itu terletak di Selat Sunda di sini ya. Nah, coba dilihat pointer saya. Nah, di sini. Berarti kalau di sini, nah ini kan berarti lempengnya yang ini ya, lempeng ini
Indo-Australia dengan lempeng yang ada di sini. Nah, lempeng yang ada di sini adalah lempeng Eurasia. Nah, tadi kan gunung api terbentuk karena subduksi atau pertemuan lempeng. Jadi jawabannya India dan Eurasia. Indo-Australia dan Eurasia. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, di sini ada lempeng Filipina nih, Dek. Nah, ini lempeng Filipina, kecil ya lempengnya. Yang kita ketahui di Filipina itu kan ada palung terdalam. Nah, namanya Palung Mariana. Jadi kalau misal nih pertanyaannya hampir sama nih kayak ini, misal terbentuknya Palung Mariana terbentuk karena apa? Nah, berarti terbentuknya karena ini, pertemuan antara lempeng Filipina di sini dengan lempeng Eurasia, gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan Filipina, jawabannya lempeng Filipina dan lempeng Eurasia. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai hidrosfer. Berarti salah satunya yang kita bahas adalah pola aliran sungai. Pola aliran sungai. Wilayah yang memiliki banyak air terjun biasanya didominasi oleh pola aliran. Ada radial sentrifugal, radial sentripetal, C trellis, D pinit, E dendritik. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Oke, radial sentripetal bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat anak panahnya ini kan dia menuju satu titik ya. Sifat air. Nah, sifat air itu kan sifatnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Berarti kan ini di sini daerah sekitar sini berupa dataran tinggi ya, yang di sini. Berarti yang di sini itu adalah daerah dataran rendah. Makanya airnya mengalir menuju satu titik. Namanya radial sentripetal. Nah, berarti dia ada di daerah basin atau daerah cekungan. Yang kedua adalah radial sentrifugal. Nah, ini di sini titiknya atau sumber airnya ya. Kemudian di sini anak panahnya kan dia menjauhi sumber air ini nih. Nah, kalau dia menjauhi sumber air ini berarti ini dataran tingginya di sini ya. Dataran rendahnya di sini sekitar sini. Nah, oke. Berarti dia menjauhi, berarti ini dataran tinggi, dia menjauhi titik air atau menjauhi sumber air. Berarti dia ada di daerah dom atau di daerah pegunungan. Lanjut ya. Yang ketiga adalah trellis. Trellis itu bentuknya ini tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku seperti ini. Nah, dia berada di daerah lipatan. Daerah lipatan itu berarti daerah yang dulunya terbentuk karena proses lipatan. Oke, yang keempat, pinit. Nah, pinit itu ini ya bentuknya membentuk sudut lancip. Nah, berada di daerah lereng curam atau kalau lereng curam kan identik dengan daerah terjal. Ya. Bentuknya seperti ini. Nah, biasanya banyak yang bingung nih, gambarnya pinit sama dendritik. Jadi saya munculkan di sini gambar dendritik. Sama-sama membentuk sudut siku-siku ya. Siku-siku. Sama-sama membentuk sudut lancip. Nah, ini kan sama-sama sudut lancipnya, bedanya kalau dendritik itu dia lebih mudah menyebar. Nah, jadi dia bentuknya menyebar gini ya, menjari, menyebar. Nah, kalau yang ini kan enggak. Oke. Nah, kalau dendritik itu berada di daerah dataran rendah, sedangkan pinit itu berada di daerah lereng curam atau daerah terjal. Kita kembali ke pertanyaan. Wilayah yang memiliki banyak air terjun. Nah, biasanya air terjun itu berada di daerah yang terjal atau berada di daerah lereng yang curam. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini.
bentuknya adalah pinit ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah do, pinit. Yang D ya, pinit. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini litosfer lagi, tetapi ke tenaga eksogen. Tapi ya, pertanyaannya, estuaria, nah, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu habitat yang baik dari berbagai hewan. Pembentukan estuaria dipengaruhi oleh kondisi fenomena laut, yaitu, oke, saya kasih lihat gambarnya dulu. Estuaria itu sebenarnya proses terbentuknya sama kayak delta ya. Nah, jadi estuaria letaknya di sini. Estuaria itu terletak di sini ya. Nah, nanti kalau agak ke sini sedikit nanti terbentuk delta. Jadi estuaria itu terbentuknya di muara sungai. Pertemuan antara air laut dan sungai, air sungai. Berarti kan nanti payau ya airnya ya. Jadi terbentuknya pertanyaannya terbentuknya estuaria. Nah, estuaria itu didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Nah, endapan yang dibawa oleh air tawar berarti proses endapannya itu terbentuk karena apa? Nah, proses pengendapan ini terbentuknya karena ini adanya arus laut. Kemudian kemudian apa? Sungai, arus laut, terus pasang surut dan gelombang laut. Jadi yang mempengaruhi endapan terbentuknya estuaria itu ini ya. Nih, pas arus sungai, arus laut, pasang surut. Nah, tuh. Oke. Nah, terbentuknya estuaria nanti mempengaruhi apa? Kadar salinitas. Jadi yang membentuk estuaria itu adalah ini, pasang surut, pola gelombang, dan arus laut. Jawabannya itu ya. Gak pas ya itunya ya. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Biosfer. Flora itu tumbuhan berarti ya. Flora di Malang dan Jakarta memiliki jenis yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan opsi A karena iklim, opsi B karena fisiografi, opsi C karena aktivitas manusia, opsi D pupuk yang digunakan, dan opsi E adalah penggunaan lahan. Oke. Flora itu adalah tumbuhan. Seperti yang kita tahu, syarat hidup tumbuhan atau flora itu kan macam-macam ya. Misalkan kenapa sih di Indonesia tidak ada yang namanya pohon ek misalkan. Kenapa sih di Indonesia itu nggak ada tanaman yang 4 musim misalkan? Nah, karena letaknya ya. Oke. Jadi faktor persebaran flora itu ada 4 ya faktornya. Ada faktor klimatik, berarti yang berkaitan dengan suhu, kelembapan udara tentunya, angin, dan curah hujan. Sedangkan faktor edafik itu berarti berkaitan dengan tanah. Apapun itu yang berkaitan dengan tanah, baik pH tanah, jenis tanah, solum tanah, pokoknya yang berkaitan semua dengan dengan tanah itu adalah edafik. Faktor fisiografi. Fisiografi itu berarti menggambarkan mengenai ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Bentuk wilayah, ketinggian tempat, berarti morfologi tempat wilayahnya ya. Yang terakhir faktor biotik. Nah, bio berarti makhluk hidup. Misalkan biji-bijian yang dibawa oleh hewan. Nah, misal tanaman yang dibawa oleh manusia dari tempat satu ke tempat lain. Ya. Nah, yang mana nih jawabannya?
Malang dan Jakarta itu punya suhu yang berbeda. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu itu adalah ketinggian tempat. Oke, jadi sekali lagi, Malang dan Jakarta itu punya suhu yang berbeda. Di Malang suhunya lebih rendah ya daripada di Jakarta, karena daerah Malang itu ketinggian tempatnya lebih tinggi. Kalau kita bahas tekanan adiabatik, semakin kita naik ke atas, 100 meter suhu akan turun 0,6. Nah, makanya kenapa sih kok di pegunungan itu lebih dingin daripada di daerah pantai? Itu ya. Jawaban yang paling tepat antara A dan B itu adalah fisiografik. Kenapa? Karena tadi fisiografik itu kan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Ketinggian tempat nanti mempengaruhi suhu. Nah, suhu nanti mempengaruhi jenis tanaman. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini litosfer lagi, tapi yang kaitannya dengan gunung ya. Cirinya memiliki bentuk kerucut, berlereng curam dan luas. Terdiri dari banyak lapisan lava yang terbentuk akibat aliran lava yang berulang-ulang. Pernyataan tersebut merupakan tipe gunung api A. Strato, B. Perisai, C. Kubah, D. Mar, dan E. Vulcano. Nah, seperti yang kita ketahui, gunung api yang sudah kita pelajari ya dulu di kelas 10 sepertinya, gunung api itu bentuknya cuma ada 3, strato, perisai, sama mar. Berarti jawabannya kan kalau nggak A, B ya, Do. Oke. Saya kasih lihat tipe gunung api ada 3 ya. Yang pertama ada strato. Strato itu kata lainnya kerucut karena bentuknya hampir mengerucut ya. Nih, kenapa bentuknya hampir mengerucut? Karena ketika lava keluar dari sini, nah lavanya akan bertumpuk-tumpuk, jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, akhirnya dia membentuk gunung yang kerucut, jadi strato. Yang kedua adalah mar. Mar itu bentuknya agak pendek ya, bentuk gunung api mar terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume relatif kecil. Nah, jadi tipe letusannya mar itu adalah efusif atau lelehan karena ini dapur magmanya yang dangkal, beda dengan strato atau kerucut. Karena dia dapur magmanya dalam, sehingga tipe letusannya eksplosif, letusan, dan efusif. Gitu ya. Yang ketiga, bentuk perisai. Perisai itu ini ya, bentuknya agak landai. Terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk lapisan seperti perisai. Jadi dia membentuk lapisan seperti perisai. Nah, gitu ya. Oke. Jadi dari gambar yang sudah saya jelaskan ini terbentuknya karena lava yang berulang-ulang. Jadi lavanya ini meletus nih, terus lelehan, lavanya di sini membentuk lagi, terus semakin lavanya di sini semakin ke atas, semakin ke atas. Jadi jawaban yang tepat adalah tipe strato. Strato mempunyai tipe letusan yang campuran, yaitu eksplosif dan efusif. Oke, saya lanjutkan. Oke, biosfer. Oh, ini typo ya, persebaran harusnya. Persebaran fauna di dunia. Oke. Persebaran fauna di dunia berarti ada Nearktik, Palearktik, dan lain-lain. Oke, pertanyaannya, daerah yang terletak pada zona Nearktik adalah, nah kalau misal bingung nih, ada Skandinavia, ada Meksiko, ada Siberia, ada Kanada. Nah, yang mana nih yang tepat jawabannya? Oke. Yang tepat, Nearktik. Near Arktik. Oh, berarti wilayahnya dekat Arktik. Nah, kita lihat ini ya.
Oke. Oke, persebaran faunanya. Ini Nearktik. Nearktik tuh di sini. Nah, berarti wilayahnya Amerika bagian utara. Neotropik di sini berarti wilayah persebarannya adalah Amerika bagian selatan. Brazil. Nah, tuh. Terus Amazon, daerah-daerah Amazon. Daerah-daerah Amazon ya. Daerah-daerah Amazon. Terus Etiopian. Etiopian itu ini adalah peta wilayah Afrika. Kalau ngapalin Etiopian itu Afrika berarti Madagaskar. Nah, kalau adik-adik nonton kartun Madagaskar, di situ kan hewannya ada singa, ada kuda Nil, ada zebra ya. Kemudian Palearktik. Palearktik tuh ini semua benua yang ada di Eropa itu masuk ke Palearktik. Terus Etiopian. Kok Etiopian, maaf. Oriental ya, Oriental itu ini semua wilayah Asia itu masuk ke Oriental kecuali Sulawesi dan Papua. Nah, terus Australis berarti jelas wilayahnya adalah Australia. Australis wilayahnya adalah Australia. Nah, di sini ada Nearktik ya. Nearktik tuh masih ini kan dia mendekati wilayah Arktik. Berarti daerah yang dingin-dingin Nearktik. Oke. Kita kembali ke yang tadi ya. Jadi jawabannya adalah nah ini wilayah-wilayah Nearktik adalah wilayah Meksiko dan wilayah Kanada karena Skandinavia itu masuk ke Eropa. Siberia masuknya ke Palearktik. Jadi 1 dan 3 itu masuk ke dalam Palearktik. 2 dan 4 itu masuk ke dalam wilayah Nearktik. Oke, saya lanjutkan. Nah, atmosfer. Nah, yang berkaitan dengan iklim. Pertanyaannya, menurut iklim Köppen, wilayah yang memiliki ciri khas jumlah hujan pada bulan kering rata-rata di bawah 60 dan periode musim kemarau pendek termasuk iklim. Oke, yang mana? Sebentar ya. Kemut. Oke, rata-rata hujannya di bawah 60 mm, berarti ini curah hujannya rendah ya. Terus periode kemaraunya pendek. Kemaraunya pendek. Oke. Jawabannya ada A, AF, B, AW, C, AM, D, AMW, dan E, AMS. Nih. Oke, jawabannya nih ada yang jawab AMK. Oke, kita lihat ya. Oke, iklim yang kita ketahui iklim Köppen kan ada A, B, C, D, E ya. Yang kita bahas iklim A dulu. AF itu curah hujannya lebih dari 60 mm. Oh, berarti jelas jawabannya bukan AF. Terus suhu rata-ratanya 18 derajat. Hutan hujan tropis, berarti curah hujannya tinggi nih. Oke. Terus yang kedua ada AM. AM curah hujan rata-ratanya 60 mm. Terdapat perbedaan antara musim kemarau dan hujan. Hutannya hutan musim. Yang ketiga adalah iklim AW. AW itu curah hujannya kurang dari 60. Berarti ini kering ya. Amplitudo suhu hariannya tinggi. Nah, yang dimaksud amplitudo suhu harian tinggi itu maksudnya kalau siang itu panas sekali. Kalau malam dingin sekali. Itu ya.
Tanamannya karena dia curah hujan rendah, tanamannya adalah sabana dan stepa. Makanya di wilayah Indonesia bagian timur kan AW ya. Itu sabana stepa karena curah hujannya rendah. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah, oh iya itu di tengah-tengah, maaf ya. Yang tepat jawabannya adalah iklim, ini harusnya AW ya, tapi kok centangnya di situ. Nah, harusnya iklimnya adalah iklim AW karena curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, ini ya, di bawah 60 mm. Nah, saya kasih gambaran mengenai iklim A, B, C, D, E, iklimnya Koppen. A itu terbagi atas AF, AM, dan AW. Nih, yang B itu iklim kering, terdiri atas BS dan BW. Jelaskan ada stepa dan ada iklim gurun. Nih, curah hujannya rendah, tidak terdapat sungai permanen. Jadi, sungainya kalau musim hujan itu ada air, kalau musim kemarau hanya sungainya saja, nggak ada airnya. Jadi hanya kayak lintasan air sungainya aja. Oke. Iklim C. Iklim C itu iklim sedang, berarti ada CW, CS, dan CF. CW musim dingin dan kering, CS musim panas dan kering, CF tidak ada musim kering. Oke. Oh, bentar ya, kok hilang tadi. Sebentar, tak kembalikan lagi. Tadi mana ya? Iklim. Nah, ini. Oke, nah. Oke. Iklim D, itu iklim dingin. Nah, ada DF, hujan bersalju basah sepanjang tahun. Maksudnya apa nih? Maksudnya berarti iklim DF ini hujan bersalju. Jadi dia ada musim hujannya nih. Nah, kalau yang DW itu hujan bersalju, musim kering dingin. Berarti di sini musim dinginnya, musim keringnya itu lebih panjang. Nah, iklim kutub ada iklim E. Ada iklim E, di baginya ada ET, ada EF. Mempunyai rata-rata suhu tahunan di bawah 10 derajat Celcius. Wah, berarti dingin sekali ya ini. Kalau ET itu tundra, berarti di sini masih ada kehidupan. Kalau yang EF itu kan salju abadi, jadi di sini sudah tidak ada kehidupan lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan ke SIG, Sistem Informasi Geografi. Oke. Peta batimetri yang dapat dihasilkan dari dua macam data yang dikelola dalam sistem informasi geografi adalah peta batimetri. Oke. Oh iya, ini ada dari Ella ya, dari Ella Bekasi. Dia bilang AM ya Kak, jawabannya B ya Kak. Oke, nanti kita balik ke situ lagi ya. Oke. Sebelumnya, nah kita bahas ini lagi, nanti kita balik ke soal yang tadi, AM. Oke. Peta batimetri dapat dihasilkan dari dua macam data yang dikelola dalam sistem informasi geografi adalah A spasial dan teristris, B spasial dan atribut. Kemudian, oh iya, maksudnya jawabannya B. Oke. Teristris dan numerik. Yang do spasial dan numerik, yang E survei dan teristris. Oke. Peta batimetri itu merupakan peta ketinggian tempat ya, Dek ya. Peta batimetri itu peta ketinggian tempat. Oke. Oke. Jadi saya lanjutkan, maaf ya sedikit intermezzo.
Peta batimetri itu berarti peta ketinggian tempat. Artinya peta batimetri itu digunakan untuk ketinggian tempat. Nah, data dalam SIG yang kita tahu itu adalah ada data spasial. Nah, terdiri dari data vektor, yaitu berupa titik, garis, dan area. Terus ada data raster, berarti berupa piksel, kotak-kotak itu ya. Nah, yang kedua ada data atribut, berarti dia menjelaskan atau memberi penjelasan tentang peta itu. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini ya. Oke, nah ini ada data vektor. Vektor itu kan terdiri dari titik, garis, dan area. Ini ada titik. Nah, kalau titik-titik dihubungkan, nanti bisa membentuk garis. Kemudian kalau garis-garis ini dihubung-hubungkan, nah ini jadi area atau poligon. Garis itu line, titik itu poin atau dot. Nah, data raster itu berupa ini, kotak-kotaknya ini loh. Nah, kotak-kotak ini berupa data raster. Oke. Nah, peta batimetri itu kan ketinggian tempat ya. Jadi, kalau data spasial benar karena terdiri dari titik, garis, dan area. Tapi data teristris, nah data teristris itu input ya, data teristris itu input data yang didapat dari lapangan, artinya harus mengukur langsung di lapangan nih. Padahal peta batimetri kan sudah ada petanya nih, kita nggak perlu mengukur di lapangan. Oke. Terus peta data numerik itu tidak ada. Ya, adanya itu kan cuma ada spasial sama data atribut. Spasial itu terdiri dari ini. Nah, atribut itu penjelas. Penjelas tuh misalkan nih, ini kan ada area ya, misal. Terus di situ di peta ditulis ada sekolahan, misalkan jumlahnya SMA di Jakarta misalkan ada 30. Nah, 30 SMA di Jakarta itu namanya data atribut atau penjelas. Itu ya. Oke, jadi benar sekali tadi kata siapa ya? Kata Ella. Nah, Ella menjawab B. Iya, benar sekali jawabannya B. Ada data spasial dan data atribut. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, mengenai penginderaan jauh. Oke, saya diingatkan nih, waktunya 10 menit lagi. Nih, selesai ya, satu aja nih, penginderaan jauh. Objek sawah siap panen pada citra satelit penginderaan jauh multispektral mempunyai ciri. Oke, kita lihat ya, interpretasi citra itu ada tekstur. Tekstur itu melihat tingkat halus, sedang, atau kasarnya suatu objek. Kalau halus berarti tinggi tanamannya seragam, jaraknya rapat. Kalau sedang, tinggi tanamannya beda dan jaraknya ini rapat. Terus kalau kasar, tinggi tanamannya beda, jaraknya renggang. Kalau pola itu tatanan suatu objek. Rona, tingkat kecerahan objek. Jadi kalau dia cerah atau terang, itu memantulkan cahaya. Banyak memantulkan cahaya. Kalau gelap, berarti dia banyak menyerap cahaya. Oke. Ini kan yang ditanyakan adalah sawah siap panen. Oke, saya lihatkan dulu ya. Ini gambar sawah. Oke. Sawah ini kan polanya teratur sekali kan. Nah, ini polanya teratur, semuanya teratur. Jadi rona atau tingkat kecerahan itu bisa digunakan untuk melihat umur tanaman. Oke, ini. Jadi kan ini kan ada yang warnanya cerah, terus ada warna yang agak gelap, ada yang warna nih gelap banget. Gelap banget. Berarti ini masih sudah tua ya. Kalau yang ini kan cerah nih, agak cerah nih, berarti ini masih muda. Nah, kalau yang sudah seperti ini, nah menguning kan dia. Nah, itu berarti dia sudah siap panen nih. Nah, jadi kita lihat ya, polanya teratur, berwarna terang, teksturnya halus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini ya, yang do ya. Oke. Jawabannya yang do. Masih ada waktu
Oke, sampai soal ini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin dari adik-adik yang berpartisipasi Zoom? Silahkan jika ingin bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit. Silahkan jika ingin bertanya. Bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Jika tidak, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya mengenai batuan. Ini masuk ke litosfer juga ya, batuan. Jadi sepertinya kalau UTBK tuh materi litosfer banyak yang keluar. Jenis batuan yang sifatnya berubah akibat tekanan yang kuat dan itu suhu. Maaf ya, saya kok banyak typo di sini. Yang kuat dan suhu yang tinggi disebut batuan. Oke, saya kasih lihat siklus batuan dulu ya. Siklus batuan. Nah, batuan itu bahan induknya adalah dari magma. Jadi bahan induk batuan itu dari magma. Kemudian jika magma keluar jadinya lava ya, menjadi batuan beku. Dari batuan beku ini bisa melapuk, nah atau bisa berubah jadi batuan metamorf atau batuan malihan ya. Nah, kenapa dari batuan beku ini bisa berubah ke batuan metamorf? Karena adanya ini perubahan kenaikan tekanan dan temperatur atau suhu. Nah, dari batuan beku ini dia ke pelapukan, terus kemudian ini menjadi batuan sedimen. Sedimen itu berarti proses pengangkatan ya. Nah, bisa sedimen itu terangkat atau bisa diendapkan karena angin dan air. Oke, dari batuan sedimen ini, terus kemudian dia bisa berubah jadi batu metamorf. Sama prosesnya karena tekanan dan temperatur atau suhu. Gitu ya. Dari batuan metamorf ini dia juga bisa melapuk nih, Dek. Nah, gitu ya. Jadi akibat tekanan yang kuat dan suhu. Jadi akibat tekanan dan suhu nanti ini tekanan dan suhu nanti akan berubah menjadi batuan metamorf. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Karena batuan beku, batuan korok. Nah, batuan korok ini masuk ke dalam batuan beku. Kristalin itu prosesnya ya, proses mengkristal bisa menjadi batu. Jadi proses magma yang mengkristal menjadi batu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini babnya negara maju dan berkembang. Beberapa negara ini memiliki tingkat pendapatan per kapita tinggi di dunia, tetapi masih relatif sulit dikelompokkan sebagai negara maju. Antara lain, berarti ini masih tergolong negara berkembang ya. Cina, A. Cina, Singapura, Brunei, Darussalam. B. India, Malaysia, Singapura. C. Arab Saudi, Jerman, Italia. D. Italia, Inggris, dan Jerman. E. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Brunei, Darussalam. Oke, kita tepis aja ya jawabannya. Maksudnya tepis itu yang nggak mungkin di itu. Singapura negara maju, Jerman, Italia negara maju. Ini semua negara maju. Jadi jawabannya nggak mungkin ini ya A sampai Do. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E. Jadi Cina, Brunei, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini beda ya, Dek ya. Dia negaranya bertetanggaan gitu. Nah, Cina dikategorikan sebagai negara berkembang. Kenapa? Karena jumlah penduduknya yang masih banyak. Sama, Brunei Darussalam juga begitu. Brunei, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ini adalah pengekspor atau penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Nah, makanya tiga negara ini disebut sebagai petrodolar. Nah, tetapi walaupun disebut petrodolar, jumlah penduduknya masih sangat banyak. Pendapatannya masih belum merata sehingga dikategorikan sebagai negara berkembang. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E. Itu ya. Oke.
Sebentar, ada yang bertanya mungkin? Silahkan kalau ada yang bertanya adik-adik. Kita masih ada waktu 2 menit. Ya, silahkan jika ingin bertanya. Oke, silahkan jika ingin bertanya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, ini soal terakhir ya, mengenai jenis tanah. Oh, sebentar, ada yang tanya kayaknya. Oh, enggak, oke. Oke. Yang terakhir, jenis tanah tuf merupakan tanah yang terbentuk dari sedimen aeolis. Tanah ini terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang bersifat subur karena terbentuk dari endapan lumpur, batuan gambut, batuan sedimen, batuan abu gunung api atau sedimentasi oleh air. Oke. Fluvial atau aluvial itu terbentuk dari endapan lumpur. Nah, dia sifatnya subur juga, tapi yang ditanyakan adalah tanah tuf. Organosol itu tanah gambut, ya. Tuf atau vulkanik, kata lainnya vulkanik itu adalah tuf, itu berasal dari abu gunung api, sama-sama bersifat subur. Itu ya. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang mana nih, Dek? Tuf. Nah, karena batuan tuf itu gunung api, ini kan banyak terdapat sebaran gunung api ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah do, abu gunung api. Nah, oke. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Mungkin